Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Marifatul Hasanah dengan NIM 200605110032. Saya dari kelas praktikum struktur data E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengerjaan praktikum 8, yaitu tentang hash table, yang dimana di sini ada perintah untuk NIM genap dan NIM ganjil. Karena di sini saya NIM genap, maka mengimplementasikan teknik quadratic probing, yang dimana konsepnya adalah jika terjadi collision atau tabrakan antar value, maka akan dilakukan increment dengan menggunakan fungsi kuadratik, sehingga jarak dari posisi awal adalah x plus 1 kuadrat. Jika masih bertabrakan atau terjadi collision, maka selanjutnya adalah x plus 2 kuadrat, dan begitu pun seterusnya. Untuk programnya seperti ini. Misalkan kita ingin insert, karena di sini saya menyeting max size 15, kita insert misalkan 1, kita insertkan lagi 2. Kita tampilkan, maka dia akan mengisi sesuai dengan indeksnya. Kemudian jika kita menginsertkan value yang melebihi indeks, misalkan saya masukkan angka yang bisa dimodulus dengan 15, misalkan saya masukkan 30, maka dia akan berada di indeks ke-0, karena indeks ke-0 sebelumnya masih kosong. Kemudian jika kita masukkan lagi yang bisa dimodulus dengan 15, dia seharusnya akan berada di indeks ke-1, karena indeks ke-1 sudah terisi, maka dia akan loncat ke indeks kedua, dan jika indeks kedua sudah terisi, maka akan melakukan x plus 2 kuadrat, jadi dia akan mengisi di indeks ke-4. Kemudian untuk mungkin saya akan langsung mencontohkan yang find 2 ditemukan, kemudian saya akan langsung tunjukkan yang delete. Setelah kita hapus, maka 2-nya akan terhapus. Oke. Untuk codingannya sendiri, di sini saya ada 3 kelas. Yang pertama adalah kelas data, merupakan kelas model yang berfungsi untuk menyimpan data. Kemudian yang kedua ada kelas hash table yang berisi metode-metode, yang di sini saya akan menjelaskan metode-metodenya. Yang pertama ada metode display table untuk menampilkan table. Di sini ada perulangan dengan 2 kondisi. Yang pertama, if this array index ke D tidak sama dengan 0, maka dia akan memprint seperti ini. Kemudian kondisi yang kedua, jika selain kondisi di atas, maka dia akan memprint yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada method hashFunc dengan parameter k, dia akan mereturn k modulus size. Selanjutnya ada method insert dengan parameter data, membuat objek baru bernama item yang diisi dengan data, kemudian k diisi dengan item get k, x diisi dengan memanggil metode hashFunc dengan mengirim k, hashFile juga sama, memanggil metode hashFunc dengan mengirim k, kemudian num diisi dengan 0, melakukan perulangan dengan hash array index ke hashFile tidak sama dengan 0, num increment, kemudian hashFile-nya diisi dengan rumus seperti ini, x plus num dikali num modulus size, dan hash array index ke hash file diisi dengan item. Selanjutnya ada method delete dengan parameter k, hash file-nya diisi dengan memanggil metode hashFunc dengan mengirim k, kemudian x juga sama, memanggil metode hashFunc dengan mengirim k, num sama dengan 0, melakukan perulangan dengan 2 kondisi. Perulangan hash array index ke hash file tidak sama dengan 0, maka kondisi yang pertama adalah hash array index ke hash file get k adalah k, data temporary diisi dengan hash array index ke hash file, hash array index ke hash file sama dengan 0, maka akan mereturn temporary. Kemudian selain kondisi di atas, maka num increment dan hash file diisi dengan rumus x plus num dikali num modulus size dan mereturn 0. Kemudian yang terakhir ada method find dengan parameter k, di mana hash file-nya diisi dengan memanggil metode hashFunc dan mengirim k, x juga sama, diisi dengan memanggil metode hashFunc dan mengirim k, num sama dengan 0, kemudian melakukan perulangan hash array index ke hash file tidak sama dengan 0,
maka ada dua kondisi. Yang pertama, if this hash array index ke hash file get k adalah k, maka dia akan mereturn hash array index ke hash file. Dan selain kondisi di atas, maka num increment hash file-nya diisi dengan rumus x plus num kali num di modul size dan kemudian mereturn. Kemudian yang kelas ketiga adalah hashTable add. Ini merupakan kelas main yang berfungsi untuk running. Untuk runningnya sama seperti yang sudah saya contohkan di awal, jadi mungkin sudah tidak perlu saya contohkan lagi. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.